Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. Selamat pagi anak-anak. How are you today? Apa kabar kalian hari ini? I hope you are in a good condition. Okay? Saya harap kalian dalam keadaan baik-baik saja. Nah, masih semangat kan untuk menerima pelajaran hari ini? Okay. Before that, let me introduce myself. My name is Endang Komariah. Perkenalkan, nama saya Endang Komariah. I'm from IAIN Jember. Saya dari IAIN Jember. Nah, before we start our lesson, sebelum kita memulai pelajaran, let's pray together. Mari kita awali dengan membaca doa. Finish. Okay, students. Next, we will learn about public places. Nah, kita akan belajar tentang public places. Masih tentang bab things around us, yaitu benda-benda di sekitar kita, namun lebih spesifiknya tentang public places, yaitu tempat umum. Nah, sebelum itu Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran dari materi kali ini, yaitu setelah mempelajari materi yang disampaikan, diharap siswa mampu menyatakan bangunan-bangunan atau tempat umum yang ada di sekitar dengan menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah, jadi setelah kalian menyaksikan pembelajaran kali ini yang disampaikan oleh Ibu sendiri, diharap kalian mampu menyebutkan nama-nama public places atau tempat umum di sekitar kalian dengan menggunakan bahasa Inggris. Oke? Next, public places. Apa sih public places? Public place is a location to which all of the public has access it. Jadi, public place adalah tempat atau lokasi yang bisa dikunjungi oleh publik atau bisa dikunjungi oleh semua orang. Nah, selanjutnya, public place adalah tempat di mana semua orang bisa mengunjunginya atau tempat yang memang difungsikan untuk halayak umum. Public place adalah tempat-tempat umum. Jadi, dari di sini bisa kita simpulkan kalau public place itu adalah tempat umum, yaitu tempat yang bisa dikunjungi oleh siapapun, seperti itu. Nah, contohnya, example, pasar, dalam bahasa Inggrisnya market, perpustakaan atau library, bank atau bank, rumah sakit atau hospital. Oke, itu adalah contoh-contoh dari public places. Next. Oke, next. Sekarang selanjutnya Ibu akan menambahkan beberapa contoh-contoh dari public place, yaitu yang pertama, bank. Oke, repeat after me. Bank. Bank. Bank artinya bank. Bank is a place to save our money. Seperti yang sudah kita ketahui, bank adalah tempat untuk menyimpan uang. Jadi, bank di sini termasuk dari public places atau tempat-tempat umum. Jadi, siapa saja bisa datang ke bank. Nah, diingat bahasa Inggrisnya dari bank yaitu bank. Diulangi, bank. Oke, next. Nah, contoh selanjutnya yaitu hospital. Hospital. Oke, repeat after me. Hospital. Nah, apa sih hospital? Seperti yang sudah kita ketahui dari gambar, hospital adalah rumah sakit. Oke. Selanjutnya, hospital is a place where we get treated if we are sick. Jadi, rumah sakit adalah tempat di mana kita mendapat perawatan ketika kita sakit, seperti itu. Jadi,
Hospital di sini termasuk public place atau tempat umum, yaitu kita atau banyak orang atau secara umum rumah sakit ini bisa dikunjungi oleh siapapun, dan rumah sakit ini atau public place itu juga disebut dengan fasilitas umum. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada pet shop. Oke, apa sih pet shop? Dari gambarnya udah bisa ditebak dong, apa sih pet shop? Dari gambarnya sudah bisa kita lihat pet shop itu adalah toko binatang peliharaan. Jadi pet shop is a place to buy a pet. Jadi tempat untuk membeli binatang peliharaan, atau pet shop juga bisa untuk tempat membeli kebutuhan dari binatang kita, seperti itu. Nah, oke, repeat after me. Pet shop, pet shop, pet shop. Oke, next. Oke, nah selanjutnya ini adalah school. Oke, school. Siapa sih yang nggak tahu school? School itu apa? Sekolah, benar. Sudah hafal ya kalau school itu sekolah. Nah, jadi school termasuk public place atau tempat umum, yaitu school is a place to study. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, sekolah itu adalah tempat untuk belajar. Nah, oke. Jadi dihafalkan ya, dari tadi udah ada bank, ada pet shop, ada hospital, dan ini ada school. School artinya sekolah, yaitu place to study, yaitu tempat untuk belajar. Dihafalkan ya anak-anak. Oke, next. Contohnya lagi ada market. Nah, apa sih market? Kita sering kan mendengar tentang marketplace. Apa itu marketplace? Market itu artinya pasar. Oke, market is a place to buy our needs. Jadi, pasar adalah tempat untuk membeli kebutuhan kita, seperti itu. Jadi, pasar termasuk tempat umum atau tempat yang bisa dikunjungi oleh siapapun. Seperti yang kita ketahui, siapapun bisa pergi ke market, siapapun bisa pergi ke pasar, seperti itu. Jadi market termasuk public place. Oke, repeat after me again. Market, market. Oke, dihafalkan ya anak-anak. And next, post office. Selanjutnya ada post office. Apa sih post office? Post office is a place that provides mail services including accepting of letters and parcels. Oke, siapa sih yang nggak tahu post office? Post office yaitu kantor pos, benar. Nah, kantor pos di sini termasuk public place atau tempat umum karena siapapun bisa mengunjungi post office, siapapun bisa menggunakan post office karena post office termasuk dalam fasilitas umum, yaitu tempat di mana kita bisa mengirim paket atau mengirim surat lewat post office, seperti itu. Oke, repeat after me. Post office. Post office. Oke, dihafalkan ya anak-anak. Post office artinya kantor pos. And next, we have a cinema. Nah, siapa sih yang tidak tahu cinema? Ayo, cinema itu adalah, benar, cinema adalah bioskop. Nah, siapa di sini yang suka nonton film di bioskop? Oke, nanti jika kalian ingin berbicara dengan teman kalian, kalian bisa menggunakan cinema dalam bahasa Inggris dari bioskop. Contoh,
Where will you go? I will go to cinema. Nah, seperti itu. Cinema di sini adalah bioskop atau cinema is a place to watch movie. Seperti yang sudah kita tahu, bioskop adalah tempat untuk menonton film atau menonton sebuah movie. Nah, jika kalian pergi ke bioskop, kalian harus membayar tiket untuk bisa masuk kepada bioskop atau we can call cinema. Okay, repeat after me. Cinema. Cinema. Oke, dihafalkan ya anak-anak. And next, selanjutnya ada, nah, coba kita lihat dari gambar terdapat a lot of books. Ada banyak buku. Terus ada orang sedang membaca. Nah, di situ ada yang namanya library. Nah, library. Apa sih library? Benar, pinter. Ada yang jawab perpustakaan. Oke, perpustakaan. Library is a place to reading a book. Nah, jadi perpustakaan adalah tempat membaca buku. Nah, biasanya di perpustakaan kita juga diperbolehkan untuk meminjam buku. Oke, dihafalkan ya. Repeat after me. Library. Library artinya perpustakaan. Oke. Next, halte. Nah, dari gambar ada yang bisa menebak halte itu apa? Halte adalah yaitu tempat untuk menunggu bus. Halte is a place to waiting a bus. Halte is a place to waiting a bus. Jadi, halte adalah tempat untuk menunggu bus. Okay, repeat after me. Halte. Halte. Okay, next. Airport. Airport. Okay, airport is a place where the plane takes off and lands. Okay, apa sih airport? Dari gambar kita sudah bisa mengetahui kalau airport itu tempat dari pesawat terbang. Oke, benar. Airport adalah tempat di mana pesawat terbang dan landing atau mendarat seperti itu. Nah, jadi airport adalah tempat di mana kita bisa menunggu untuk terbang pesawat terbang atau mendaratnya pesawat terbang seperti itu. Jadi, ayo repeat after me. Airport. Airport artinya pesawat terbang. Oke. And next, here there is a exercise. Ayo, ada latihan. Write public place around you and make it a sentence. Oke. Nah, di sini tulislah public place yang ada di sekitar kalian, lalu buatlah kalimat dari public place tersebut. Contoh, school. Public place kan? Tadi school artinya sekolah. Oke, jadi school dijadikan kalimat. Di sini contohnya, I will go to the school. Saya akan pergi ke sekolah seperti itu. Nah, selanjutnya dilanjutkan ya anak-anak. Kalian analisis ada public place apa saja di sekitar kalian, lalu kalian tulis di dalam kolom, tulis dan jadikan kalimat. Nah, kerjakan tugas ini di buku harian bahasa Inggris kalian, namun tidak dikumpulkan. Yang dikumpulkan adalah soal-soal yang sudah ada di Google Site Ibu Guru di materi tentang public place dalam bentuk Google Form. Oke, jadi dipahami. Tugas yang ini kalian kerjakan di buku tulis namun tidak dikumpulkan, dan tugas yang dikumpulkan adalah tugas dalam bentuk Google Form yang sudah Ibu cantumkan di Google Site Ibu Endang seperti itu. Oke. For more information, kalau ada yang tidak dimengerti,
kalian bisa melihat buku paket When English Rings a Bell. Kalian bisa membaca dari sumber buku tersebut, atau kalian bisa mencari tambahan di YouTube. And kalian bisa mengunjungi Google Site saya, yaitu sudah tertera di dalam skenario pembelajaran. Dan yang terakhir, kalian bisa menghubungi saya di WA. Seperti itu. Oke, anak-anak. That's all from me. Itu saja dari saya. Semoga kalian mengerti dengan materi yang saya sampaikan. Dan apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan terakhir, saya ingin mengucapkan semangat ya untuk kalian belajarnya meskipun di tengah pandemi. Oke, mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah. Finish. Okay, thank you and see you.